Assalamualaikum semuanya, semoga hari ini dapat rezeki. Bab 58-59. Tiba-tiba istriku cuek. Cih dasar pemarah. Cibir Dewi, yang jengah melihat tingkah arogan kakaknya. Emang jawabanku salah ya? Kok dia tiba-tiba marah? Tanya Feli, wanita itu tidak peka dengan jawabannya yang menjadi penyebab kemarahan Dewa. Sudah Kak, jangan dipikirin, dia itu makhluk paling egois. Maunya dia sendiri yang menang, tanpa mikirin perasaan Kak Feli. Semua orang pasti punya cinta pertama kali. Kalau aku yang jadi Kak Feli pasti sudah minggat, nggak betah, sangat kesal sekali dengan sifat egois dan pemarah kakaknya. Untung punya istri sabar, kalau tidak, kakaknya pasti sudah menjadi duda. Jadi dia marah gara-gara itu. Feli jadi merasa sedikit bersalah. Seharusnya dia tidak membicarakan pria lain di depan suaminya. Sudahlah Kak Fel, mending kita jalan-jalan aja di taman depan. Hitung-hitung cari hiburan. Ujar Dewi. Kemarin saat lewat hendak pergi ke kampus, Dewi tidak sengaja melihat taman yang menurutnya lumayan bagus yang tidak jauh dari kediaman Dewa. Boleh, tapi bagaimana dengan Mas Dewa? Tanya Feli. Udah nggak usah diajak, dia nggak seru. Apalagi kalau diajak jalan kaki, mana mau dia? Celetuk Bima, yang sudah hafal betul dengan perangai sahabatnya itu. Dewa sangatlah malas bila diajak jalan-jalan santai, menurutnya tidak berguna dan hanya buang-buang waktu saja. Tapi aku tidak bisa pergi begitu saja tanpa izin dari Mas Dewa, apalagi dia sedang marah yang ada malah memperburuk keadaan. Kalian tahu sendiri kan bagaimana sifat dia, jadi aku tidak bisa ikut. Sebagai wanita yang sudah bersuami tentu saja dia tidak bisa seenaknya pergi begitu saja tanpa izin suaminya, walaupun hanya sekadar jalan-jalan di taman dekat rumah. Dewi dan Bima yang mendengar ucapan Feli pun menjadi kagum pada wanita itu, walaupun sudah sering disakiti oleh Dewa, tetapi wanita itu masih menghormati suaminya. Sungguh beruntung sekali Dewa memiliki istri sebaik Feli. Mereka pun tidak memaksa Feli untuk ikut. Jadi Dewi dan Bima pergi jalan-jalan berdua, sembari menikmati waktu berdua sebagai pasangan kekasih yang masih new. Ceklek. Suara pintu terbuka, memperlihatkan kamar bernuansa abu-abu dengan ukuran yang cukup besar, dan terdapat sesosok laki-laki yang sedang tengkurap di atas ranjang. Mas, panggil Feli, sembari berjalan mendekat ke arah ranjang. Dewa yang mendengar suara istrinya hanya diam, tidak berniat untuk menjawab ataupun bangun. Setelah menggebrak meja, Dewa langsung pergi ke kamarnya, dengan menahan amarahnya. Feli duduk di tepi kasur, dan mengusap dengan lembut punggung suaminya. Mas marah sama aku? Tanya Feli lembut, sembari tangannya beralih mengusap kepala Dewa dengan lembut. Men satu kemati usapan lembut tangan istrinya yang terasa nyaman. Bohong, ujar Feli, namun tidak digubris oleh Dewa. Maafin aku ya, jika jawaban aku tadi membuat kamu marah. Tapi kenapa juga kamu marah? Itu kan hanya masa lalu, pasti kamu juga pernah mengalaminya kan? Bahkan sampai sekarang aku tidak pernah tahu dia ada di mana, kita tidak pernah ketemu lagi semenjak dia pergi. Mendengar ucapan istrinya, Dewa langsung duduk dan menatap dengan tajam istrinya itu. Jadi kamu berharap gitu, buat bisa bertemu lagi? Justru beropini jika istrinya itu berharap bisa bertemu lagi dengan cinta pertamanya. Perasaan aku tadi tidak mengatakan itu deh. Gumam Feli, sembari menggaruk pipinya yang tidak terasa gatal sama sekali. Mas, kamu ngomong apa sih? Udah kok malah ngelantur? Sahut Feli. Siapa juga yang ngelantur? Jangan kira aku tidak lihat ya,
wajah kamu yang berseri-seri saat dengan kesal. Namanya Vario Mas. Bukan motor matic. Jelas Feli, yang membuat Dewa bertambah kesal. Maaf. Maaf. Pinta Feli dengan memohon. Tahu ah. Kamu nyebelin, pergi sana. Usir Dewa. Udah ih, jangan marah-marah mulu. Aku kan sudah minta maaf. Feli hanya bisa menghembuskan nafasnya dengan berat, susah sekali membujuk suami batunya itu. Ia langsung berdiri hendak meninggalkan Dewa, Feli sudah menyerah. Kamu mau kemana? Tanya Dewa ketus, mendongak menatap istrinya yang berdiri. Pergilah, tadi kan kamu nyuruh aku pergi. Sahut Feli, wanita itu sedikit bingung dengan pertanyaan suaminya. Bukankah Dewa tadi yang mengusirnya? Jadi cuman segitu usaha kamu buat ngebujuk aku. Ya udah pergi sana, nggak usah balik kecut. Seraya berbaring kembali dan menenggelamkan seluruh tubuhnya di bawah gulungan selimut tebalnya. Feli terkekeh geli dengan tingkah suaminya yang seperti anak kecil, yang minta dibujuk saat sedang marah. Bener nih kamu nyuruh aku pergi. Goda Feli, namun Dewa diam tidak bergeming. Ya udah aku nyusul Dewi saja, jalan-jalan di taman. Bruh. Ah. Pekik Dewi kaget. Tiba-tiba Dewa menarik tubuh Feli hingga berbaring di sampingnya dan langsung mendekapnya dengan erat. Dasar nakal, enak saja mau ninggalin suami sendirian. Lebih baik kamu nemenin suami tidur, daripada berkeliaran tidak jelas. Ucap Dewa dengan kesal. Kamu sendiri tadi yang mengusirku. Ujar Feli, dengan menatap wajah suaminya. Abis kamu buat aku emosi. Sahut Dewa dengan cemberut. Iya, aku salah, maafin aku ya. Pinta Feli dengan memasang wajah memelasnya, berharap suaminya mau memaafkan dirinya. Baiklah, aku maafin. Tapi, ada syaratnya, ucap Dewa dengan tersenyum licik. Apa? Tanya Feli terbata, ia sedikit tidak nyaman melihat senyum suaminya yang terlihat seperti om-om pedo. Aku mau ini. Ujar Dewa semangat, sembari tangannya menyentuh benda bulat favoritnya. Feli menepis tangan nakal suaminya. Mau dimaafin nggak? Ketus Dewa, memandang tajam Feli. Huf. Ya udah. Akhirnya Feli terpaksa menyetujui permintaan aneh Dewa, daripada suaminya terus marah dan membuat dirinya pusing. Nah gitu dong, dengan semangat Dewa langsung membuka keempat os istrinya, dan terpampanglah 2 gondok 4N padat yang masih terbungkus rapi. Dengan gerakan cepat Dewa melepas BR4 Feli dan melemparnya begitu saja. Tanpa basa-basi Dewa langsung mel 4 hap dengan rakus pocuk ping gondokan itu. Sit, pelan-pelan mas. Ujar Feli, yang merasakan goli dan nyeri saat mulut Dewa mel 4 H4 PR4 kus D4 danya. Enyak sayang. Cup, ucap Dewa tidak jelas, karena mulutnya asik menyup lesu. Giliran dikasih enak-enak marahnya hilang, memang dasar nyari kesempatan. Tapi janji cuman nen doang tidak lebih masih S4 kidney. Ujar Feli memeringati. Dewa hanya mengangguk tanpa berniat melepas mulutnya, dia juga tidak setega itu untuk menggempur istrinya kembali. Setelah tadi malam ia gempur habis-habisan. Bab 59. Hari demi hari berlalu, hubungan Dewa dengan Feli semakin hari semakin dekat dan harmonis. Dewa yang dulunya dingin dan acuh kini menjelma menjadi suami yang manja, posesif dan tidak lupa dengan sifat egoisnya yang selalu melekat pada dirinya. Begitupun dengan hubungan Bima dan Dewi yang semakin mesra saja. Walaupun ada saja kelakuan nakal Dewi yang memang sudah mendarah daging, membuat Bima jengkel dan kesal, namun dia selalu bersabar menghadapi tingkah pacar kecilnya itu.
Dewi sering kali pergi ke sebuah klub malam dengan teman-temannya dan tidak jarang dia juga menonton balap liar. Dan itu semua tanpa izin dari sang kakak maupun sang kekasih sehingga membuat Dewi sering dimarahi oleh Dewa, namun tetap saja tidak mempan bahkan dia sudah membuat rencana di otaknya hendak membawa kakak iparnya untuk bersenang-senang dengannya. Aku berangkat kerja ya. Dewa mengtigaluk erat pesatunggang istrinya seraya mengsatu kening Feli dengan mesra. Feli hanya mengangguk dengan tersenyum paksa, karena sudah beberapa kali suaminya mengatakan itu namun, tidak kunjung berangkat dan masih asik menempel dengannya, seolah tidak rela berpisah dengan istrinya itu. Iya mas. Dari tadi kamu bilang begitu, tapi tidak berangkat-berangkat. Ini sudah jam berapa? Nanti kamu kesiangan loh. Ujar Feli sembari melepaskan diri dari dekapan sang suami, dan membuat Dewa cemberut karena petiga lukanya terlepas. Sebentar sayang. Lagian aku adalah bosnya, jadi tidak masalah jika suamimu ini kesiangan ataupun tidak berangkat sama sekali. Rengek Dewa seraya mentigaluk kembali tulebu istrinya dan mengsatu leher putih Feli. Feli merasa geli dengan perlakuan suaminya itu, selalu saja seperti ini sebelum berangkat kerja selalu ngedrama dulu. Kadang Feli juga berpikir apakah ini bukan suaminya, mengingatkan perlakuan Dewa dulu yang dingin dan acuh padanya, jangankan untuk bermanja-manja menyapanya saja tidak pernah. Namun itu semua segera ia tepis, mungkin suaminya memang sudah berubah walaupun hingga kini dia tidak pernah mendengarkan kata cinta dari bibir suaminya, kecuali saat mereka bercinta Dewa akan selalu mengatakan cinta padanya. Jangan seperti itu mas. Kamu harus memberikan contoh yang baik untuk karyawan kamu. Walaupun kamu bosnya, tapi kamu juga harus disiplin, jangan seenaknya. Feli memberikan kecupan lembut di kening dan juga B1 bir suaminya, supaya menurut. Iya aku berangkat sekarang. Tapi, pulang pemotretan nanti kamu mampir ke kantor ya. Jangan keluyuran. Sebenarnya dia merasa tidak nyaman untuk melepas istrinya itu bekerja lagi, namun sebisa mungkin dia harus bisa menjaga sang istri di tengah-tengah kesibukannya itu. Apalagi istrinya itu bekerja sebagai model, yang ruang lingkupnya bisa dibilang bebas. Dewa tidak pernah mengizinkan sang istri untuk ikut party-party dengan rekan kerjanya, bukannya tidak percaya terhadap istrinya itu, hanya saja dia berusaha mengantisipasi. Dia sudah paham betul dengan hal-hal seperti itu. Feli menghembuskan nafas berat mendengar permintaan suaminya. Aku nanti pulangnya sore, jadi aku langsung pulang saja. Tidak apa-apa kan? Pasti akan sangat melelahkan nantinya jika harus mampir dulu ke perusahaan suaminya. Belum lagi dia harus menunggu suaminya itu hingga selesai bekerja, mending tidur di rumah. Apalagi akhir-akhir ini entah kenapa tubuhnya jadi mudah lelah, padahal dulu saat mengerjakan pekerjaan rumah seorang diri dia tidak merasa lelah seperti ini. Beneran gak bohong kan? Tanya Dewa dengan tatapan tajamnya. Beneran sayang. Udah berangkat sana. Dewa pun akhirnya berangkat, tidak lupa ia mencium seluruh wajah istrinya, rasanya ia enggan sekali untuk berpisah dengan istrinya itu. Feli tersenyum manis. Dia tidak menyangka suaminya yang dulu acuh sekarang bisa manja seperti ini padanya. "Da sayangku, aku berangkat dulu. Pokoknya setelah pemotretan selesai langsung pulang, awas kalau sampai keluyuran." Seru Dewa dari dalam mobil dengan kepala yang nangkir di jendela mobil yang terbuka. Dewa mengemudi mobilnya sendiri, sedangkan Bima yang biasanya menjadi supirnya kini beralih menjadi supir adiknya, dan sudah berangkat dari tadi pagi karena memang Dewi ada jam kuliah pagi. Wanita cantik itu terkekeh geli sembari melambaikan tangannya. Semoga seperti ini terus, dan jangan pernah berubah.
Lirih Feli dengan menatap mobil suaminya yang mulai menghilang. Dewa berjalan masuk ke perusahaannya dengan wajah yang tersenyum cerah. Tak lupa ia juga membalas sapaan para karyawan. Akhir-akhir ini Dewa memang berubah menjadi ramah tamah terhadap para karyawan, mungkin karena efek bucin. Kini laki-laki itu sudah berkutat dengan tumpukan kertas-kertas di mejanya, namun ia tidak merasa tertekan sama sekali. Justru ia bersiul-siul dan tersenyum-senyum sendiri sudah seperti ABG yang sedang kasmaran. Istriku yang cantik, aku akan segera menyelesaikan kertas-kertas sialan ini biar bisa pulang cepat. Aku sangat merindukanmu. Entah apa yang ada di dalam pikiran laki-laki itu, baru saja dia bekerja sudah memikirkan untuk pulang. Memang orang bucin kadang rada-rada. Bruak. Tiba-tiba pintunya dibuka dengan keras dan sontak membuatnya kaget. Dewa langsung mengumpat kesal saat melihat seseorang yang sudah mendobrak pintunya dengan keras itu. Namun seseorang itu hanya berjalan dengan santai dengan gaya tengilnya. "Halo bosku, kakak iparku," sapa Bima dengan senyuman manisnya, seraya menghampiri meja Dewa dan mendudukkan dirinya di kursi depan Dewa yang terhalang meja, dengan sangat santai. "Dasar sonting. Kenapa Dewi bisa suka dengan spesies langka sepertimu?" ketus Dewa. "Santai bro. Tentu saja karena aku tampan dan berharisma jadi Dewi bisa jatuh hati kepadaku," ujar Bima dengan pedenya. Dewa hanya memutar bola matanya malas mendengar ucapan sahabatnya itu. Untung dia bisa diandalkan dalam pekerjaan, kalau tidak, mungkin Dewa sudah memecat laki-laki itu dari lama. Tanya Dewa ketus, sembari menyenderkan tebuhnya di sandaran kursi kebesarannya. "Aku kesini mau memberikan undangan pernikahan dari Aldi. Dia tadi kesini tapi kamu belum datang, karena katanya dia buru-buru jadi langsung pergi." Bima meletakkan undangan di atas meja dan menyodorkannya ke arah Dewa. "Kamu juga dapatkan. Aldi adalah teman mereka saat kuliah dulu, yang sekarang juga menjadi seorang pebisnis sepertinya." "Tentu dong. Oh ya? Itu undangnya nanti malam dan aku izin mau mengajak Dewi biar kelihatan tidak jombo, kamu juga datangkan." Jawab Dewa. Dia sedang berencana mengajak istrinya untuk yang pertama kali ke acara seperti ini bersamanya, karena dulu ia tidak pernah mengajak istrinya itu. Semua temannya pasti sudah mengetahui alasan kenapa Dewa tidak pernah mengajak istrinya. Tentu saja karena mulut Dewa waktu itu seperti ember bocor, sang suka menjelekkan istrinya sana-sini. "Semoga nanti tidak ada yang membahas tentang kamu yang selalu menjelekkan Feli di hadapan mereka. Wah, bisa gawat nanti. Tapi aku tidak yakin," gumam Bima dalam hati yang sudah menerawang jauh tentang apa yang akan terjadi di pesta nanti. Sedangkan Dewa dia tidak sampai kepikiran hal itu. Yang ada di pikirannya sekarang hanya akan mengajak istrinya ke pesta pernikahan temanya dan memperkenalkan Feli sebagai istrinya. "Baiklah, kalau begitu aku pergi dulu, pekerjaanku masih banyak." Bima memang gesrek, namun, kalau soal pekerjaan dia sangat kompeten dan disiplin.